Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kebetulan saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu Rusli. Ya, kebetulan tadi ini saya melakukan proses pembelajaran di kelas 6. Namun proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berjalan secara optimal seperti apa yang harapan saya. Kira-kira mengapa pembelajaran itu menurut Bapak tidak bisa berjalan secara optimal? Pembelajaran saya tadi tidak berjalan secara optimal. Yang pertama, saya lihat mungkin ada kaitannya dengan media pembelajaran yang saya siapkan. Berikut terkait dengan kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Kira-kira kenapa siswa Bapak tidak siap dalam menerima pembelajaran yang Bapak? Setelah saya lihat, ini ada kaitannya dengan keterkaitan dengan kebutuhan dari siswa sejak mereka berangkat dari rumah ke sekolah. Ini ada kaitannya dengan dorongan orang tua dalam menerima proses pembelajaran di kelas. Kemudian pengaruhnya juga semalam itu ada siswa yang mungkin menonton terlalu lat sehingga mereka pada saat menerima proses pembelajaran yang saya berikan itu ada siswa yang mengantuk. Kemudian ada juga siswa yang membantu teman yang lain, sehingga apa yang saya laksanakan mungkin saya rencanakan proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal di kelas itu tidak terjadi. Selain dari yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada hambatan lain dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Hambatan yang saya alami itu yang pertama mungkin media yang saya siapkan tidak, artinya dia belum begitu sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan siswa tempat saya melakukan proses pembelajaran tadi. Pada saat saya mengajar kelas sebelah ribut, sehingga proses yang apa yang saya sampaikan mungkin tidak begitu di instruksi yang saya berikan tidak begitu didengar oleh siswa, karena kelas sebelah ada kegiatan meeting kelas yang di sebelah, ada lomba dalam kelas mereka sendiri, sehingga agak ribut yang memberikan sport, sehingga proses pembelajaran itu yang menjadi hambatan saya tadi. Kira-kira rencana yang akan dilakukan terkait dengan hambatan lain? Saya berencana ke depan agar hambatan itu bisa tercapai. Mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah saya insya Allah akan mensupport pembelajaran, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Media pembelajaran saya akan buat menarik mungkin bagi siswa. Yang kedua, ketika ada kegiatan lain di kelas sebelah saya tempat mengajar, mungkin saya akan menggunakan lapangan yang mungkin akan berjauhan dengan siswa kelas lain, supaya proses yang saya lakukan itu bisa berjalan secara optimal. Bagus sekali rencana dari Bapak. Insya Allah apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berhasil dan bisa meningkatkan proses pembelajaran menjadi sekolah. Kemudian yang akan Bapak sampaikan itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, insya Allah ini akan saya laksanakan terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran dalam kelas. Soalnya ini akan saya laksanakan di hari Selasa depan, insya Allah. Itu saya akan laksanakan di jam pertama dan kedua, karena tadi saya melakukan proses pembelajaran itu tidak berhasil, karena ada siswa yang banyak bermain, kemudian ada siswa juga yang mungkin lari keluar melihat situasi yang ada di kelas sebelah, karena sebelah ribut. Karena siswa rasa yang tahunnya tinggi, sehingga ada beberapa siswa yang keluar kelas dan melihat kejadian yang di kelas 11 seperti itu. Kemudian media pembelajaran yang saya buat itu
itu ada yang mungkin tidak menarik bagi siswa, sehingga itu akan saya lakukan dan insya Allah ini akan saya laksanakan pada hari Selasa minggu depan. Insya Allah saya akan laksanakan di jam pertama dan kedua. Selanjutnya komitmen Bapak agar pelaksanaannya dilancar pertama. Saya pertama komitmen saya itu adalah memkondisikan kelas ruangan, kemudian perangkat pembelajaran yang saya susun. Insya Allah saya akan pelajari sebelum saya melakukan aksi di kelas. Kemudian media pembelajaran yang saya rancang juga yang sudah saya buat, saya bagus punya sebenarnya mungkin. Insya Allah itu saya akan tampilkan sepenuhnya di dalam kelas. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berhasil dan bisa meningkatkan pembelajaran mengenai masyarakat. Ya insya Allah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan hal-hal yang baik dari Ibu terkait dengan penoptimalan saya dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan nanti insya Allah pada hari Selasa itu akan berjalan dengan baik dan optimal. Mudah-mudahan berhasil. Ya insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Ya, saya sebagai observer untuk kegiatan coaching hari ini, menurut saya tahapan-tahapannya dari coaching, dari coach bertanya itu sudah sesuai ketentuan, di mana tahapannya itu yang pertama itu menentukan dulu tujuannya, tujuan bertemu ini apa, membahas tentang apa, dan itu alhamdulillah tadi terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Setelah coach menceritakan permasalahannya, kejadiannya itu, si coach itu mengidentifikasi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Mari. Boleh saya dulu? Silakan. Oke Pak Wawan, ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Iya, untuk hari ini saya datang ke sini Pak, mumpung ada Ibu juga. Saya ada perlu sedikit dengan Pak Hans. Ya. Ada yang bisa ceritakan Pak? Ya kira-kira apa itu Pak Wawan? Saya ingin menceritakan Pak tentang kemarin kejadian di supervisi kelas Pak. Ya. Kemarin itu alhamdulillah saya termasuk saya itu sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Dan tetapi di dalam hasil supervisi itu ada catatan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa pada saat saya mengajar itu ada sesuatu yang harus saya lengkapi, yaitu tentang referensi pembelajaran. Iya Pak Wawan, kira-kira dalam hal ini Pak Wawan melakukan proses pembelajaran di kelas, kira-kira apa yang menjadi tujuan utama Pak Wawan di dalam proses pembelajaran itu? Tujuan utama. Iya, yang menjadi tujuan utama saya dalam kelas itu bagaimana peserta didik cepat memahami materi yang saya ajarkan. Nah, pada saat itu saya yang menjadi permasalahan itu yaitu saya hanya menggunakan media internet karena saya berpengalaman di berbasis IT. Saya kendalanya itu yang menjadi permasalahan itu saya tidak menggunakan buku paket pelajaran. Buku paket tidak digunakan. Iya, itulah yang menjadi catatan dari Bapak Kepala Sekolah. Sedangkan buku paket pelajaran itu sudah ada di perencanaan modul belajar saya. Terus menurut Pak Wawan, apa manfaat dari media pembelajaran yang Pak Wawan lakukan dan Pak Wawan buat, kemudian Pak Wawan gunakan di kelas, manfaatnya kira-kira? Iya, saya kemarin itu pada saat supervisi menggunakan media-media internet. Tujuan saya yaitu agar supaya saya itu bisa cepat sekali peserta didik mendapatkan referensi pembelajaran. Makanya kenapa saya menggunakan internet? Kalau menurut saya di buku itu terbatas, tetapi di internet itu mereka bisa mengakses segala macam terkait pembelajaran yang saya lakukan saat ini. Ya, mungkin selama Pak Wawan melakukan
menggunakan media pembelajaran yang Pak Wawan biasa gunakan sehari-hari, kira-kira apa ada tantangan yang dihadapi? Iya, tantangan itu kalau di supervisi itu Pak, menurut saya itu banyak sekali pada saat pembelajaran. Iya, Jadi, misalnya kemarin itu jujur, saya itu menggunakan media internet itu masalah utamanya itu jaringan Pak. Mungkin itu kepala sekolah mengharuskan saya harus menggunakan internet. Sehingga saya di sini kira-kira solusi dari saya meminta pertimbangan dari Pak Frans apa yang harus saya lakukan. Ya, oke. Baik Pak Wawan, mungkin upaya Pak Wawan itu kira-kira apa upayanya? Upaya Pak Wawan untuk supaya dalam proses pembelajaran itu sebagaimana himbauan kepala sekolah atau kepala sekolah bahwa dalam melakukan proses pembelajaran kelas seharusnya menggunakan berbagai media pembelajaran, terutama kita tidak menyepelekan referensi buku yang ada di sekolah supaya buku itu bisa digunakan secara baik, secara optimal di kelas. Kita tidak hanya berpatokan pada jaringan atau media sosial seperti internet, kemudian Google dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Pak Wawan bagaimana upaya Pak Wawan? Upaya saya yang pertama, saya meminta maaf ke kepala sekolah. Minta maaf dulu tentang kejadian kemarin, bahwa kenapa saya menggunakan ini, saya akan memberikan alasan juga. Nah, yang berikut, insya Allah upaya saya itu saya kembali menggunakan buku bahan ajar, buku paket sebagai referensi, karena saya mengingat bahwa ternyata menggunakan internet itu ada kendalanya juga, yaitu jaringan. Yang berikut, kalau misalnya saya mengharuskan peserta didik membawa HP, ada peserta didik yang tidak mempunyai pulsa data, mungkin itu kendalanya Pak. Jadi upaya saya itu mungkin kembali lagi saya harus ada buku paket pembelajaran. Buku paket pembelajaran. Iya Pak Wawan, kira-kira mulai kapan ini Pak Wawan akan lakukan? Akan melaksanakan? Insya Allah saya akan laksanakan Pak Frans itu pada saat saya mulai mengajar lagi dan kelas seperti luar supervisi, karena mungkin saya berpikir bahwa supervisi itu sebagai tolak ukur kita sebagai bahan evaluasi depannya. Jadi alhamdulillah dengan supervisi kemarin itu saya sudah mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah, dan mungkin sekarang saya sedang berbincang-bincang juga dengan Pak Frans mengenai solusi itu. Kedepannya saya akan menggunakan kembali buku paket karena memang itu sudah direncanakan di pembelajaran yang memang harus saya penuhi semua itu langkah-langkahnya. Kan sudah ada di dalam perangkat itu kan sudah dibuat kan, ada sumber daripada buku paket, kemudian ada internet, kemudian ada Google, media sosial seperti itu. Oke Pak Wawan, misalnya ini akan dilaksanakan mulai minggu depan. Minggu depan hari Senin ini akan dilaksanakan supaya kepala sekolah juga akan memberikan close dari Pak Wawan terkait penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah. Iya Pak, terima kasih. Kemudian Pak Wawan, mungkin setelah Pak Wawan menggunakan media pembelajaran, kira-kira Pak Wawan itu dalam mengukur keberhasilannya Pak Wawan, keberhasilan Pak sebagai guru, kemudian keberhasilan siswa, diukur dari mana? Seperti apa cara Pak Wawan mengukur keberhasilan? Iya, mungkin saya akan mengukur keberhasilan peserta didik itu salah satunya itu dari asesmen. Saya dari proses juga, karena di proses juga itu penting. Saya bisa melihat bahwa ternyata menggunakan referensi buku paket, menggunakan kita kolaborasikan dengan internet, ternyata itu bisa menambah referensi dari peserta didik, dan materi-materi yang kita ajarkan itu akan berkembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa dibantu? Kebetulan saya ada, boleh saya minta waktu sebentar Pak? Oh, saya ingin menyampaikan permasalahan saya yang ada di kelas. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi dan alami di dalam kelas yang Ibu menceritakan ke saya? Kebetulan Pak sudah 2 minggu pembelajaran ini
ada siswa saya yang sering tidak aktif atau pasif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dalam kelas ya. Mereka tidak pasif itu kenapa Bu? Maksudnya hambatan yang terjadi itu apa sampai mereka tidak pasif dalam pembelajaran, sampai mereka pasif dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran yang dalam kelas. Kalau setelah saya telusuri Pak, ternyata siswa saya itu tidak bisa membaca. Terus kira-kira langkah apa yang Bu Ulin lakukan di dalam kelas itu untuk menghadapi masalah tersebut? Yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan pembelajaran terhadap siswa saya tersebut. Setelah saya tahu dia tidak bisa membaca, saya memberikan bimbingan khusus secara individual terhadap siswa saya. Ibu Ulin, apakah langkah tersebut berhasil di dalam kelas dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh Ibu Ulin sekarang? Kalau setelah pembelajaran saya laksanakan, alhamdulillah sudah sedikit berhasil. Siswa tersebut sudah mulai aktif dalam belajar. Kemudian kira-kira upaya apa yang Ibu Ulin lakukan ketika masalah tersebut terjadi di dalam kelas? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, saya akan melakukan pendekatan. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran secara individual terhadap siswa tersebut. Yang berikut, saya akan mencoba menghubungi orang tua supaya siswa tersebut mendapatkan dukungan dari orang tua pada saat memberikan pembelajaran, terutama Membaca ya. Jadi permasalahannya di situ adalah keaktifan peserta didik di dalam kelas, itu terutama membaca. Nah, apakah yang sudah Ibu Ulin lakukan upaya-upaya tadi itu terlihat dampaknya ke peserta didik tersebut? ada Pak, siswa tersebut sudah mulai aktif. Kemudian selain yang tadi itu, karena siswa tersebut belum bisa membaca, yang selain saya lakukan adalah memberikan pembelajaran secara audio visual. Saya memutarkan video, kemudian dia bisa melihat materi-materi yang saya ajarkan sesuai dengan materi pada saat itu. Bagus sekali ya Ibu Ulin mengatakan visual seperti ini. Selain ini, apalagi yang Ibu Ulin lakukan supaya anak itu tertarik dalam belajar? Selain itu saya mengajak anak tersebut untuk melakukan pembelajaran secara nyata, misalnya yang ada hubungannya dengan lingkungan. Saya mengajaknya keluar menjelaskan tentang bagian-bagian lingkungan tersebut. Kira-kira kedepannya nanti Ibu Ulin komitmen apa yang harus Ibu Ulin lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Yang pertama, seharusnya saya melakukan asesmen supaya saya bisa tahu siswa saya yang bisa belajar secara audio, visual, kemudian yang kinestetik, sehingga pada saat melakukan proses pembelajaran siswa tersebut tidak pasif seperti yang pada awal saya sampaikan. Jadi itu komitmen Ibu Ulin. Jadi Ibu Ulin seharusnya seperti yang diceritakan tadi itu menggunakan asesmen diagnostik dulu supaya kan kelihatan ya, bagus sekali Ibu Ulin. Selanjutnya Ibu Ulin kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab Ibu Ulin terkait hal tersebut? Tanggung jawab saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan lebih komitmen lagi pada pembelajaran. Terutama tadi saya harus melakukan asesmen dulu sehingga siswa saya aktif. Yang berikut, saya harus merencanakan pembelajaran pembelajaran supaya tidak seperti yang kemarin saya tidak tahu siswa saya tersebut tidak bisa membaca. Sangat baik sekali Ibu Ulin. Jadi rencana Ibu Ulin ke depannya yaitu untuk menghadapi masalah-masalah yang Ibu Ulin ceritakan tadi, yaitu komitmen Ibu Ulin yang pertama itu harus melakukan dulu asesmen, kemudian
mereview kembali rencana pembelajarannya kepada RPP atau kepada pelajar agar supaya masalah-masalah yang terjadi itu bisa diatasi. Bagus sekali rencananya Ibu Ulin, dan kira-kira kapan Ibu Ulin akan lakukan itu semua? Insya Allah pada minggu depan saya akan sekali akan melakukan minggu depan. Insya Allah kedepannya proses pembelajaran dalam kelas itu sesuai yang diharapkan Ibu Ulin, di mana peserta didik itu aktif semua di dalam kelas. Setelah Ibu Ulin melihat gaya belajar peserta didik tersebut, bagus sekali solusi yang ditawarkan Ibu Ulin itu, dan itu sangat berdampak positif nantinya ke depan. Terima kasih. terima kasih banyak Pak. Insya Allah apa yang Bapak laksanakan kepada saya laksanakan, dan pembelajaran di kelas saya lebih aktif. Insya Allah ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ulin. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya bertindak sebagai observer setelah melihat coaching yang telah dilakukan oleh Pak Wawan dengan Bu Rusli tadi. Pada intinya adalah coaching ini sudah berjalan dengan baik karena urutan-urutan daripada pelaksanaan